Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufik Allah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ketiga bahasa Indonesia pada semester genap ini. Seperti biasa, untuk memulai pelajaran itu saya awali dengan memberikan materi di aplikasi Zoom. Kemudian saya rekam dan upload di YouTube. Nanti yang tidak hadir bisa menyimak kembali hasil rekamannya. Yang tidak punya kuota banyak mungkin bisa melihat materinya di Classroom. Di Classroom juga sudah lengkap. Dan yang hanya langganan WhatsApp mungkin ya bisa juga lihat materinya atau menyimak materi yang saya ajarkan di WhatsApp. Oke. Untuk materi hari ini yaitu kita sudah masuk bagian B, di mana di bagian B ini ada 3 kegiatan. Ya, yang pertama menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ya. Kemudian menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Dan kegiatan ketiga adalah menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Namun pada pertemuan ketiga ini kita ambil satu saja dulu, yaitu menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Rana mungkin silakan bisa dibaca ini inti. Ya Pak, Silakan. Inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi yang digunakan ketika ada perbedaan kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan atau negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Oke. Nah, negosiasi dilakukan apabila terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau pendapatnya sama, ya negosiasi itu tidak dilakukan. Contoh, Rana ulang tahun, mengajak kita setelah pulang sekolah ke gazebo. Ya, jam 3 semuanya sudah harus berada di gazebo. Ya, kalau sudah tidak ada masalah dengan jam 3-nya ya itu kita tidak perlu bernego. Kalian tinggal datang saja. Tapi kalau ada yang berhalangan di jam 3, silahkan lakukan negosiasi dengan yang punya acara. Ya, kalau sama di pendapat tidak perlu. Nah, kenapa kita lakukan negosiasi? Ya, untuk menyelesaikan atau memecahkan perbedaan pendapat agar semuanya bisa diuntungkan. Itu intinya. Nah, sebenarnya kenapa sebuah negosiasi itu bisa berhasil? Kira-kira faktor penentunya apa yang menyebabkan sehingga negosiasi itu bisa berhasil? Sebuah permasalahan akan dengan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain sebagai berikut. 1. Kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, ya kita harus dipertemukan, kita harus berada di tempat yang sama untuk menyelesaikan masalah. Ya, sama halnya kalau di pengadilan dengan kasus-kasus, ya dipertemukan pihak yang penggugat dan yang tergugat. Biasanya untuk dimintai keterangan. Kenapa dimintai keterangan? Agar permasalahannya bisa diselesaikan. Ya, kalian juga kalau kamu ada masalah dengan temanmu, ya silahkanlah bertemu untuk melakukan
ya, kompromi atau melakukan negosiasi. Kenapa sih ada masalah itu? Ya, kapan hanya menyindir-menyindir di Facebook, di media sosial, tidak bertemu. Sama halnya kalau di sekolah biasa ada yang bertengkar dengan temannya, ya, bermasalah dengan temannya, biasanya dipertemukan di ruangan BP, ya. Kenapa? Untuk berkompromi dimintai keterangan oleh guru BP. 2, tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau kita masalahnya yang biasa-biasa saja seperti tadi masalahnya yang ulang tahun, ya silahkan tanyakan, apakah saya bisa datang jam 4? Masih adakah makanan yang bisa disantap kalau saya datang jam 4? Ya, supaya tidak dirugikan datang ya. Mungkin pihak yang penyelenggara ya menyiapkan tersendiri yang terlambat datang. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis. Yang dimaksud praktis bisa dilakukan, mudah dilakukan, ya dapat dilakukan oleh ya siapa partisipannya, siapa yang melakukan kompromi siapa, ya tentunya orangnya. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Artinya alasan yang kita sampaikan itu bisa dipahami ya orang lain. Misalnya tadi kamu tidak bisa datang jam 3 di ulang tahun jam 4. Kamu bisanya. Kenapa kamu bisanya cuma jam 4? Karena di jam 3 itu ya harus pulang dulu ke rumah, kemudian memberitahukan orang tuanya supaya ya tidak dimarahi mungkin. Oke. Ini contoh teks negosiasi antara ayah dan anak ya, antara ayah dan anak. Saya butuh satu orang sebagai anak dan saya sebagai ayah. Ririn Trianjani, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, Ririn yang bertindak sebagai anak ya, saya ayah. Oke, saya mulai. Kita akan analisis faktor-faktor penyebab keberhasilan sebuah negosiasi. Saya mulai ya. Nah, kesini ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Kejuruan? Nggak salah, nak. Kenapa nggak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya. Waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah. Lagian kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa sama sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja aku biar mudah meraih cita-cita. Ya sudahlah, kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya. Oke, itu satu percakapan atau dialog negosiasi antara anak dengan ayahnya. Di mana masalah yang terjadi atau pertentangan yang terjadi di mana sang ayah ingin anaknya sekolah di SMA supaya pada saat kuliah nanti dia lebih mudah dengan kuliah dengan pilihan yang terbaik. Nah, namun si anak menolak. Nah, menolak kenapa? Karena dia anaknya ini lebih cenderung dia punya keahlian di bidang otomotif yang bisa dikembangkan di SMK. Ya. Lagian katanya kalau di SMK juga bisa kuliah. Nah, terus ditentang lagi ayahnya, masa sama sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Jadi disemangati lagi anaknya, ayah tenang saja, semua sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Nah, akhirnya sang ayah mengalah, ya sudahlah.
Jadi negosiasinya dipenuhi, tetap sekolah di SMK. Tapi ada persyaratan lagi. Ya nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, iya, siapa tahu kamu bisa berubah pikiran. Nah, ini contoh menganalisis ya. Jadi nanti kalau dapat teks negosiasi, bagaimana cara menganalisis keberhasilannya, dibuatkan tabel seperti ini. Pertama yang dilakukan, faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Ya, ini yang selalu menjadi pola. Alasan yang disampaikan. Ya. Alasannya si anak, dia mampu meyakinkan ayahnya bahwa pilihan si anak tepat, dibuktikan pada percakapan, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah, tidak memaksa pihak lain. Di mana letaknya tidak memaksa? Ayah kan menginginkan di SMA, tapi dia tidak paksa anaknya. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah, karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja. Jadi di sini cuma menyarankan, tidak memaksakan. Kalau percakapannya memaksakan, jadi ayah harus, kalau dia paksa ya seperti ini, jadi ayah haruskan kamu ke SMA saja. Jadi kalau dia ganti haruskan di sini, berarti dia memaksa. Nah, sementara di keberhasilan negosiasi itu tidak memaksa pihak lain. Kalau di sini jadi ayah haruskan kamu ke SMA saja. Oh, memaksa, berarti itu bukan negosiasi. Kalau menggunakan kata harus. Kemudian, kesediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat. Ya, ini tadi sudah berkompromi, ya sudahlah, ayahnya di sini sudah mengalah, tapi nanti malam ya dikasih syarat lagi, kamu pikirkan lagi. Nah, inilah contoh sebuah analisis ya, faktor tercapainya sebuah, gampang kok, cuma alasan, tidak memaksa pihak lain, cari kalimatnya, kemudian kesediaan partisipan, ya cari kalimatnya. Nah, kemarin itu di minggu lalu kita sudah ada pembeli dan penjual, ada HP baru. Yang belum itu terima kasih Bu Mia. Oke, kita analisis dulu pedagang dan pembeli yang penjual mangga itu. Ya, kita cari analisisnya. Kalian bisa lihat di sini. Saya perlihatkan. Yang penjual dulu, yang pedagang dan pembeli. Saya perlihatkan analisisnya. Kelihatan analisisnya? Halo? Halo? Iya, Pak. Oh, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih responnya. Nah, yang kemarin itu kita sudah bacakan. Penjual mangga dan pembeli mangga. Alasan yang disampaikan. Ya, alasannya pembeli kan menginginkan harganya itu harga lebih murah dari 28.000, kalau tidak salah diminta, oh ini ada dari 28.000, kemudian ditawar 20.000 per kilo. Kemudian disampaikanlah alasannya, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan, masak di pohon, artinya itu mangganya mata sakue pungih ya. Jadi biasanya mangga seperti itu yang masak di pohon itu enak, bukan masak yang disimpan. Nah, tidak memaksa pihak lain. Ya. Baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan, Bang? Ya. Kemudian kesediaan partisipan untuk berkompromi. Ya, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Nah, kalau berkompromi, ingat ya, ini ciri-cirinya berkompromi, di dalam petikannya itu ada semua yang pelakunya, ada percakapan pelaku dan pembeli, itu ciri-cirinya ini. Jadi kalau kamu cuma menuliskan kalimatnya satu saja, nah, maka itu bukan kesediaan. Jadi kayak ini, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Itu penjual, ya pedagang.
Nah, kemudian iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Itu pembeli. Jadi ciri-cirinya kesediaan partisipan untuk berkompromi. Nah, gampang dipahami ini. Ada percakapan keduanya. Tidak sama dengan ini. Ini alasan, bisa alasan pedagang, bisa alasan pembeli. Nah, tapi di sini ditampilkan semua alasan keduanya. Tidak memaksa pihak lain. Ini baiklah, tapi saya boleh, oh berarti ini percakapan yang pembeli. Oke, kita ke Rani dengan ayahnya. Masih kelihatan di layarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Oke, terima kasih responnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana si Rani ini merayu, bernegosiasi dengan orang tuanya supaya dibelikan handphone. Ya, dibelikan HP. Nah, apa alasan yang disampaikan oleh Rani sehingga dia mampu mempengaruhi sang ayah? Nah, bisa kita lihat di sini. Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Ini alasan yang pertama disampaikan oleh Rani di sini. Tidak memaksa pihak lain. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP bagimu nak? HP itu bagimu nak? Ya, ini. Di sini tidak ada pemaksaan ya. Kalau ada pemaksaan di sini kalimatnya seharusnya HP itu penting sekali bagimu nak. Nah, kita lihat di sini, ingat di sini berkompromi berarti ada percakapan keduanya. Ya, ingat, kalau kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat berarti ada percakapan keduanya. Nah, di sini ayah akan membelikan HP untuk Rani asal, ya, kalau tidak salah di sini asal dipergunakan ke hal-hal yang positif. Ayah akan menggoda Rani. Ya, asal Rani belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Di sini terpotong. Nah, ada kalimatnya di sini tidak kelihatan. Ada kalimatnya Rani di sini di bawahnya. Ya, mengiyakan bahwa benar-benar Rani akan memerlukan, kalau tidak salah di situ, baiklah Rani akan menggunakan HP tersebut untuk kepentingan pembelajaran sini. Makanya di sini sengaja dikosongkan. Tapi di sini ada sebenarnya cuma terpotong. Oke, kita ke satu lagi contoh. Saya buka dulu. Saya butuh satu orang untuk membacakan yang tentang Bumia. Ya, kita cari dulu percakapannya Bumia. Kalau tidak salah itu, oh ini. Jadi judulnya Terima Kasih Bumia. Nah, saya butuh dua orang. Nurpadila Sunarto, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nanti Nurpadila Sunarto baca satu paragraf, kemudian dilanjutkan oleh Andia Putri. Andia Putri, bisa dengar suara saya? Oke, mungkin ada gangguan audio. Alfia Sukri, bisa dengar suara saya? Alfia. Oke. Siska Amelia, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, jadi nanti setelah Nurpadila membaca, ini nanti dilanjutkan satu paragraf oleh Siska. Oke, Nurpadila, silahkan dimulai. Terima kasih, Bu Mia. Kamis pagi usai pelajaran olahraga, Bu Mia
Guru kimia masuk kelas 10 MIPA tepat waktu. Tak seperti biasanya, hari itu anak-anak belum selesai berganti pakaian. Penyebabnya, mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion. Oke, jadi anggaplah suasana ini kalian semua yang hadir di sini ikut terlibat di dalamnya. Mungkin ini pernah kamu alami, kamu habis olahraga ya, dan melakukan ganti baju. Oke, dilanjutkan oleh Siska. Iya, Pak. Silakan. Sebenarnya hari itu Bu Mia akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang napasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul pada Dani dan minta Bu Mia menunda ulangan dong. Capek nih, kata Ali. Waduh, aku nggak berani, jawab Dani. Lia saja suruh bilang. Dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bu Mia. Doakan berhasil, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan sapuan, Lia menghadap Bu Lia yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Oke, dilanjutkan Nurfadillah. Maaf, Bu. Boleh Lia berbicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Iya, ada apa? Begini, Bu. Saya mewakili teman-teman. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, tanya Bu Mia. Iya, Bu. Sekali lagi, maafkan kami. Kami kelelahan, Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang tadi? Kalian sudah minum? Suara Bu Mia berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Belum sempat, Bu. Kami takut ketinggalan ulangan. Jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju, Bu. Biar badan kami segar. Oke, dilanjutkan Ya sudah. Siska. Dilanjutkan Siska nanti. Oke, Siska lanjut ya. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minta minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja. Jawab Bu Lia mengagetkan Mia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib. Tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat pukul 09 WIB. Iya Bu, makasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Oke, itulah tadi sebuah negosiasi yang dilakukan oleh para siswa kepada guru yang mau mengajar. Ya, setelah jam pertama. Jadi jam pertama tadi itu anggaplah kalian belajar penjas. Di mana ada ulangan penjas, yaitu lari mengelilingi stadion sebanyak 2 kali. Nah, bayangkan luasnya stadion. Kalau kamu stadion Ganggawa mungkin pikirkan 2 kali mengelilingi. Nah, ternyata setelah itu banyak siswa yang kelelahan. Mungkin kamu pernah alami seperti ini, terlambat mengganti baju, tinggal di kantin, beristirahat, atau sudah berada di dalam kelas tapi belum ganti baju karena gurunya sudah ada. Adakah yang pernah mengalami seperti ini? Waktu SMP ya? Saya, Pak. Pernah ya? Nah, Nah, saya juga pernah mengalami seperti itu. Sudah mau mengajar, ada yang masih pegang makanan, ada yang masih pegang minuman, ada yang belum ganti, ada yang sudah ganti baju tapi masih ada teh gelas atau pop ice di tangannya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kelelahan, kecapean. Nah, biasa kalau saya tidak tahu permasalahannya, kadang saya marah-marah. Kenapa ini terlambat semua masuk belajar? Nah, inilah yang terjadi pada Bu Mia. Nah, ketua kelas diminta mewakili teman-temannya untuk bernegosiasi dengan Ibu Mia. Ya, itu tadi. Dia
mengatakan ini, Bu, ada tadi di sini, boleh berbicara. Saya mewakili teman-teman. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Oke, kita langsung cari analisisnya. Kenapa negosiasi ini bisa berlangsung dengan mulus, ya? Oke, saya share saja. Biar tidak berlama-lama. Oke, kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, alasan yang disampaikan. Siapa yang menyampaikannya? Ketua kelas. Yang diwakili oleh siapa tadi? Dani ya? Ketua kelasnya. Nah. Ya, Lia. Ibu Mia dan Lia. Lia ya. Oke. Apa yang disampaikan? Ya. Mampu meyakinkan Bu Mia bahwa keterlambatannya bukan disengaja dan ulangan perlu ditunda. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Nah setelah tadi disampaikan ini Lia kepada Bu Mia, dari wajahnya Bu Mia tadi yang mulai marah tiba-tiba berubah menjadi ramah. Tidak memaksa pihak lain. Nah, belum sempat, Bu. Ya. Kami takut ketinggalan ulangan. Jadi, sebenarnya ini anak-anak ini juga siswa juga sudah mau ikut ulangan. Cuma mungkin kondisinya yang tidak fit. Artinya kalau tidak fit otomatis menjawabnya juga nanti tidak bagus hasilnya. Jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju Bu. Biar badan kami segar. Nah, faktor penyebab kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Nah, karena Ibu Mianya sudah enjoy, sudah menerima, ya sudah. Kalian istirahat 15 menit. Nah, ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan. Jadi nanti cuma latihan soal saja. Nah, kemudian di bawahnya ini tidak ter-screen. Nah, itu Lia berterima kasih kepada Ibu Mia. Oke, saya kira untuk hari ini cukup. Alhamdulillah kita banyak yang hadir. Bisa dinyalakan videonya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri saya atau langsung tuliskan di grup supaya saya bisa menjawabnya secara langsung. Oke, saya screenshot ya. Namanya sudah muncul semua. Kalau tidak mau kelihatan wajahnya tidak masalah, yang penting namanya. Ini sudah muncul semua. Yang tidak kebagian membaca, ya nanti pertemuan berikutnya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kita atau malu-malu bertanya bisa langsung disampaikan nanti. Oke, Alfia Sukri bukunya ada ya. Oke, terima kasih sudah menyiapkan bukunya. Nah, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita hari ini saya nyatakan sudah selesai. Insya Allah kita lanjut di pertemuan keempat pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.